Assalamualaikum anak-anak Umi, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan semangat belajarnya ya. Sudah siap belajarnya? Hari ini kita akan belajar tematik. Berikut pelajaran yang akan kita bahas. Ada Bahasa Indonesia, IPAS, PPKN, dan SPDP. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram: yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Lalu yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Dan yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Dan yang terakhir, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Nah, berikut langkah-langkah membuat ringkasan. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temui saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Yang selanjutnya, urutan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya dan menggunakan kalimat yang ringkas. Cara menghasilkan bunyi pada benda. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, contohnya sumber bunyi adalah alat musik. Lalu, pendengaran manusia, bagian dan cara kerja telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian: telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan liang telinga. Lalu ada telinga tengah terdiri dari tulang-tulang dan gendang telinga. Dan yang terakhir, telinga dalam terdiri dari saluran tengah lingkaran, saraf pendengaran, koklea, dan saluran eutasius. Nah, berikut anak-anak Umi bisa lihat fungsi dari bagian telinga. Nah, selanjutnya Umi akan menjelaskan proses mendengar bunyi. Yang pertama, getaran dari sumber bunyi. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, lalu gelombang bunyi merambat di liang telinga sehingga bunyi menggetarkan daun telinga. Getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengarkan. Ternyata, telinga manusia dapat mendengar bunyi frekuensi 20-20.000 Hz. Kemampuan mendengar setiap orang berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga. Orang yang lanjut usia biasanya kemampuan pendengarannya akan berkurang. Cara memelihara kesehatan telinga. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Jangan mengorek-ngorek telinga karena mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup kedua lubang agar gendang telinga tidak rusak. Nah, anak-anak Umi, berikut adalah keragaman agama di Indonesia. Yang pertama, ada agama Islam. Lalu yang kedua, agama Kristen. Yang ketiga, Katolik. 4, Hindu. 5, Buddha. Dan 6, Konghucu. Nah, anak-anak Umi bisa melihat nama-nama kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar setiap agama. Perayaan hari-hari besar keagamaan di Indonesia. Yang pertama, ada Idul Fitri. Hari besar keagamaan yang dirayakan umat Islam dirayakan setiap tanggal 1 Syawal. Yang kedua, Natal. Hari besar agama umat Kristen dan Katolik yang diperingati setiap tanggal 25 Desember dan merupakan hari peringatan kelahiran Yesus. Yang ketiga, Nyepi. Hari besar umat Hindu yang dirayakan setiap tahun. Baru Saka setiap
setiap perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah. Yang keempat, Waisak. Hari besar agama Buddha biasanya dipusatkan di kompleks Candi Borobudur. Dan yang terakhir, Tahun Baru Imlek. Hari besar umat Konghucu, terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang kelenteng. Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan. Manfaatnya yaitu membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, serta memupuk rasa tolong-menolong. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja, contohnya di sekolah. Salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman di sekolah adalah kerjasama membersihkan lingkungan sekolah. Nah, berikut adalah bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Yang pertama, piket kelas, mengumpulkan sumbangan, dan mengerjakan tugas kelompok. Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran saat menari. Fungsi pola lantai dalam tarian adalah menciptakan kekompakan antar penari, memperindah tarian, membentuk komposisi dalam pertunjukan. Nah, menari dengan lagu pengiring lir ilir ilir. Sebuah tari akan lebih indah jika diiringi dengan lagu. Hitungan dalam tarian disesuaikan dengan lagu pengiring. Lagu pengiring dapat membantu menguatkan ekspresi tari. Nah, anak-anak Umi, untuk tugasnya bisa dilihat pada halaman 48-50. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini, materi tematik. Untuk anak-anak Umi, jangan lupa mengerjakan tugasnya dan mengumpulkan tepat waktu ya, Nak. Semangat belajarnya walaupun belajar dari rumah. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.